Salam sahabat WP yang dikasihi Tuhan. Renungan harian wanita bijak hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 berjudul Iman yang mengalahkan dunia. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Marilah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan kembali firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sobat WB, pembacaan dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi, kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5 menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Dengan inilah kita ketahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesuslah Anak Allah? Demikian firman Tuhan. Sobat WP yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca firman Tuhan dengan teliti dan menemukan perintah Tuhan untuk kita pada hari ini, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang dapat kita renungkan. Pertanyaan pertama, apakah tanda seorang anak Allah? Sobat WP dapat membaca pada ayat 2. Pertanyaan berikutnya, apa yang kita lakukan jika kita mengasihi Allah? Sobat WP dapat membaca pada ayat 3. Pertanyaan terakhir, iman yang seperti apa yang mengalahkan dunia? Sobat WP dapat membaca pada ayat 5. Sobat WB, iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang melihat segala sesuatu dari cara pandang Tuhan, memandang jauh ke depan di mana janji akan dinyatakan. Seorang pemenang adalah mereka yang mengalami kuasa Allah dan kasih Kristus sedemikian, sehingga kepuasannya bukan lagi terletak pada kesenangan dunia dan kepentingan diri sendiri. Iman adalah kunci untuk kita berjalan dalam kemenangan. Tanpa iman, kita tidak bisa hidup dalam kebenaran dan melakukan kehendak Allah Bapa. Dan tanpa iman, kita mudah sekali tergoda, terperdaya, dan mengikuti arus dunia.
Tidak ada yang dapat mengalahkan dunia dengan semua daya tarik jeratnya kalau kita tidak memiliki iman. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap kita, dan hidup kita berkemenangan di dalam dan karena Dia. Hiduplah dalam iman dan ucapan syukur karena apa yang telah Dia lakukan, dan terus sadari statusmu saat ini bahwa engkau adalah pemenang. Jangan mau kalah dengan pesona apapun di luar Tuhan. Sobat WP yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Tolong kami Tuhan untuk memiliki iman yang melihat segala sesuatu dari cara pandang-Mu, sehingga kami berkemenangan mengalami kuasa-Mu dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tanpa iman, kita tidak bisa hidup dalam kebenaran dan kemenangan.